Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya hanya ingin menekankan surat edaran tentang kunjungan wali santri Istiba Ar-Royah yang kurang lebih 2 atau 3 hari lalu telah diedarkan atau telah disebarkan dari pihak Ar-Royah. Sengaja saya buat penjelasan ini bisa lebih dipahami. Baik, di surat edaran nomor 406 ya tentang kunjungan wali santri Istiba Ar-Royah. Beberapa prosedur yang harus diperhatikan di sini ada 11 poin ya. Yang pertama ya, kunjungan wali santri ini umum ya, mau untuk yang santri idat atau wali santri yang semester 1 atau wali santri yang semester 3 ya. Ini umum ya. Kunjungan dibuka mulai tanggal 18 November 2021 ya, jam 1 siang ya, waktu Indonesia Barat, itu hari Kamis ya, hari Kamis siang. Sampai tanggal 5 Desember. Jadi kurang lebih 17 atau 18 hari ini ya. Dengan rincian ya, khusus ya wali santri yang memiliki misalkan anak laki-laki, maka waktu kunjungan ya itu boleh dari tanggal 18 sampai tanggal 26 ya, di 1 pekan pertama ya. Kalau yang punya atau wali santri yang memiliki anak perempuan ya di Ar-Royah, yaitu waktu berkunjungnya dimulai dari tanggal 27 November ya sampai tanggal 5 Desember ya. Ini untuk yang putri. Jadi ini harus diperhatikan ya. Jadi jangan salah waktu ya. Ada yang punya misalkan anak santri putri ya, namun tanggalnya di datangnya tanggal 18 atau sampai tanggal 16 itu tidak diperkenankan ya, tapi di pekan kedua tanggal 27 sampai tanggal 5. Poin yang kedua, pengunjung dipastikan dalam keadaan sehat ya, tidak flu, tidak demam ya. Kemudian menunjukkan kartu vaksin atau antigen ya. Kalau misalkan sudah divaksin cukup. Kalau misalkan belum divaksin maka harus membawa swab antigen, keterangan ya. Keterangan swab antigen ya. Namun kalau ada yang membawa dua-duanya itu lebih baik. Yang ketiga ya, untuk menghindari kerumunan maka diwajibkan ya para wali santri bertemu dengan anaknya, putra-putrinya di kamar-kamar tamu Ar-Royah. Baik yang berencana menginap ataupun yang tidak berencana menginap. Dan ini akan dikenakan biaya sewa. Ya, mungkin ada yang pengen cuma setengah hari ya, atau mungkin seperempat hari ya, itu nanti dikenakan biaya sewa ya, sesuai dengan waktunya. Baik, yang keempat, dimohon ya, ini kalau untuk biaya sewanya secara detail ya mengenai penginapan bisa dihubungi langsung saja di nomor ya bagian penginapan yang sudah tertera di surat edaran tersebut. Yang keempat, dimohon konfirmasi ya, para seluruh wali santri dimohon konfirmasi ya rencana jadwal kunjungan, dan konfirmasi itu paling lambat ya 4 hari sebelum kedatangan wali santri untuk mengunjungi putra-putrinya di Istiba Ar-Royah ya. Konfirmasi kemana? Ke pengelola penginapan ya, di nomor 62888 ya 1777260 ya, 62888 1777260. Dan ini khusus untuk WA saja ya, berlaku WA saja. Nah, konfirmasi ini dibutuhkan untuk pengaturan jadwal kunjungan ya, karena jumlah pengunjung dari wali santri itu akan dibatasi. Ya, artinya wali santri atau keluarga santri itu hanya diperbolehkan ya setiap harinya hanya 16. Ya, artinya 16 wali santri atau 16 keluarga santri ya. Nah, ini disesuaikan dengan jumlah kamar yang ada. Baik, yang kelima, bagi yang tidak konfirmasi kedatangan sebelumnya tidak diperkenankan masuk dan bertemu putra-putrinya. Oleh karena itu dimohon ya dengan sangat untuk konfirmasi ya bagian penginapan ya
yang sudah saya sebutkan nomornya tadi sebelum kedatangan ya, karena kalau sudah datang terus konfirmasi itu tidak akan diterima. Yang keenam, menaati aturan protokol pencegahan COVID-19 di Ar-Royah ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang ketujuh, tidak diperkenankan berkeliling di area Ar-Royah ya, atau di area kampus Ar-Royah. Ini sudah jelas ya. Yang kedelapan, tidak diperbolehkan membawa putra-putrinya keluar kampus Ar-Royah. Jadi kalau misalkan datang di sini ya, mungkin ada keinginan ingin membawa putra-putrinya jalan-jalan keluar Ar-Royah ya, belanja dan lain sebagainya, ini tidak diperkenankan. Kemudian yang ke-9 ya, batas waktu maksimal santri dan santriwati berada di kamar penginapan bersama orang tua mereka ya, orang tuanya ya, dengan catatan ya, tidak meninggalkan kegiatan Ar-Royah ya, pakai itu halakoh subuh ya, atau kegiatan resmi lainnya ya. Ini batas maksimal santri berada di kamar bersama orang tua atau para walinya itu untuk putra ya, jam setengah 10 ya, jam setengah 10 malam waktu Indonesia Barat ya, dan jam 9 untuk santri putri. Artinya seperti ini ya. Ketika mungkin salah seorang wali santri datang di hari Kamis, misalkan Kamis siang, boleh putranya ya bersama keluarganya ya bertemu di kamar yang telah disediakan ya dari siang itu ya sampai malam ya, sampai malam boleh, dengan batas maksimal jam setengah 10 malam ya. Setelah itu harus kembali lagi ke kamar mereka karena wajib seluruh santri untuk tidur di asrama ya. Kalau mungkin misalkan besok paginya atau setelah subuh, setelah halaqah Quran, kalau misalkan ada halaqah ya, kalau hari Jumat libur ya, setelah itu boleh ke kamar penginapan lagi ya, dengan catatan ini yang harus diperhatikan, tidak meninggalkan seluruh kegiatan resmi Ar-Royah ya, sholat 5 waktu, kemudian misalkan hari Jumat ada kerja bakti ya, selain waktu-waktu tersebut silahkan boleh ya. Tapi kalau malam, kalau nginap tidak boleh nginap di kamar penginapan bersama wali santri ya. Kalau nginap harus atau wajib seluruh santri untuk tidur di asrama ya. Dan untuk santri putri yaitu jam 9 ya, batas maksimal bertemu orang tuanya di kamar penginapan ya. Kalau mungkin besoknya masih ada waktu ya, misalkan sebelum pulang pengen ketemu lagi ya, silahkan ya, dengan catatan tidak meninggalkan kegiatan kampus. Yang ke-10, satu orang santri boleh dikunjungi maksimal oleh 4 orang ya, mungkin ibunya atau orang ayahnya atau mungkin adiknya dan kakaknya. Intinya dari satu santri ya hanya boleh dikunjungi maksimal 4 orang keluarganya ya. Dan ini bukan berarti satu atau 4 orang ini boleh menyewa kamar atau penginapan satu orang satu kamar ya, supaya mungkin lebih bisa muat keluarganya banyak, tidak ya. Artinya ini hanya satu keluarga atau satu santri itu satu kamar ya, tidak ada tidak boleh ya, tidak boleh satu santri ya atau satu keluarga santri itu menyewa lebih daripada satu kamar ya, dengan catatan jika di hari itu ya seluruh kamar atau seluruh penginapan itu penuh. Artinya 16 santri keluarga mereka datang semua ya. Namun ya kalau misalkan dalam satu hari hanya dari 16 yang kita sediakan ya, ternyata cuman ada 13 saja, yaitu boleh ya, boleh lebih ya. Atau mungkin ada yang pingin menginap misalkan 3 hari, maka hukum asalnya tidak boleh, cukup 1 hari, karena mungkin di sana ada orang lain yang ingin mengunjungi juga ya.
Namun ya kalau misalkan di hari berikutnya masih ada kamar yang kosong atau di hari berikutnya masih ada kamar yang kosong dan dia ingin memanfaatkan bertemu anaknya, itu boleh ya. Namun pada dasarnya ya waktu yang diperbolehkan 1 hari ya. Ataupun ingin lebih, itu lihat keadaan ya. Lihat keadaan. Kalau misalkan kosong itu diperbolehkan. Dan detailnya untuk mengetahui keadaan ini langsung konfirmasi dengan pihak penginapan Ar-Royah di nomor yang telah saya sebutkan tadi. Yang ke-11, siap menaati kebijakan protokol kesehatan yang ada di Ar-Royah. Baik, demikian surat ini kami sampaikan sampai terakhir ya. Tanda tangan Al-Ustadz Sirajul Huda LC MAG, Direktur Stiba Ar-Royah. Mungkin ini ya yang dapat saya sedikit menjelaskan, karena saya dengar ada yang ingin menyewa atau menginap di penginapan Ar-Royah itu satu keluarga ingin 1 pekan ya, ingin sepekan 6 hari. Sebenarnya kita tidak melarang ya, tidak melarang. Tapi kita memperhatikan di sana ada orang lain yang ingin mengunjungi anaknya juga ya. Jadi kalau misalkan setiap hari ada yang kosong ya boleh, tapi kalau misalkan hari besoknya penuh maka tidak boleh ya. Atau mungkin satu keluarga ada yang ingin menyewa 1 hari 4 kamar misalkan ya. Maka kalau misalkan hari itu jadwalnya atau seluruh kamar itu penuh, maka tidak boleh ya. Cukup 1 kamar karena di sana ada orang lain ya yang ingin mengunjungi anaknya juga. Namun kalau misalkan di hari itu ada dari 16 kamar yang terisi cuma 12, jadi masih ada 3 yang kosong, itu boleh, atau 4 yang kosong itu boleh dimanfaatkan. Jadi ini sesuai dengan keadaan ya, sesuai dengan keadaan. Nanti silakan konfirmasi ke nomor yang telah saya sebutkan ya, atau yang sudah tertera di surat edaran tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum jami'a wa sahalallahu umurakum. Yang mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya, Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, urusannya semua dilancarkan, kemudian putra-putrinya di Ar-Royah ini juga diberikan kemudahan ya dalam belajar ya, menghafal Al-Quran ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi orang yang bermanfaat ya, sesuai dengan keinginan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.